Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa orang ketiga akan mengkhianati mantan seperti yang mantan lakukan kepadamu. Jadi mantan mengkhianati kita. Dalam perjalanannya, mantan juga akan dikhianati oleh orang ketiga. Kenapa demikian? Yang pertama ya, apa yang dicari oleh orang ketiga dari mantan? Orang ketiga tergiur, terpesona, ya, melihat betapa kayanya mantan mencitrakan dirinya di media sosial, ya. Jadi dalam bayangan orang ketiga, mantan ini kaya raya, punya segalanya. Sehingga orang ketiga menjadi tergiur, menjadi terpesona untuk merebut mantan dari kita, ya. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang dia lihat di media sosial mantan. Kalau di media sosial, mantan selalu berfoto di rumah yang bagus, ya, di dalam ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat rumah tangga yang mahal. Itu yang ditampilkan di media sosial. Tapi realitanya ternyata rumah masih nyicil, alat-alat rumah tangga yang mahal tadi juga masih berhutang, dan seterusnya. Mantan kemana-mana berfoto dengan memakai mobil yang bagus, yang mewah, yang mahal. Itu kan yang ditampilkan di media sosial, tapi ternyata realitanya mobil pun masih nyicil, masih berhutang. Jadi mantan ini hutangnya ada di mana-mana. Orang ketiga mulai itu, ya, minta untuk dibelikan rumah. Mantan tentu tidak sanggup. Orang ketiga mulai minta dibelikan mobil. Mantan juga tidak sanggup, ya. Kalaupun ada yang sanggup, dia ikuti kemauan dari orang ketiga tadi, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang ketiga. Orang ketiga minta uang saku 5 juta sebulan. Mantan cuma sanggup memberikan 1 juta sebulan, ya. Orang ketiga minta dibelikan pakaian yang mahal. Mantan membelikannya yang murah-murah saja, ya. Orang ketiga, ya, minta modal untuk usaha. Mantan hanya sanggup membantunya kecil-kecilan. Nah, kekecewaan itu yang akan menyebabkan orang ketiga untuk mengkhianati mantan. Kenapa? Karena ternyata mantan jauh dari apa yang dia bayangkan, ya. Mantan tidak sehebat apa yang orang ketiga harapkan. Setelah dia tidak menemukan apa yang dia cari, apa yang dia inginkan pada mantan, maka disitulah orang ketiga akan mengkhianati mantan, ya. Sebabnya yang kedua, jika orang ketiga ini dia yang kaya. Kalau orang kaya merasa dia bisa mendapatkan segalanya, kan, ya, maka dia mungkin tidak lagi mencari harta, tetapi yang dia cari adalah kepuasan. Mencari pasangan yang menarik, ya. Kalau laki-laki, dia akan mencari pasangan yang cantik, yang sempurna menurut dia.
Kalau wanita, dia akan mencari pasangan yang ganteng, yang sempurna. Nah, tetapi ternyata ketika ketertarikan seseorang itu hanya kepada fisik, dalam perjalanannya 2-3 bulan setelah dia miliki sesuatu yang terlihat begitu indah, yang dia perjuangkan dengan segala cara, ternyata setelah dia miliki, rasanya jadi biasa-biasa saja. Kita pengen banget tuh lihat setiap hari di televisi ada iklan handphone baru. Ya, pengen banget kita memilikinya. Akhirnya kita beli. Ya, walaupun sanggupnya dengan cara nyicil, dengan cara berhutang ya. Hutangnya misal 36 bulan atau 3 tahun. Setelah handphone itu kita miliki, kita gunakan, jalan 1-2 bulan, rasanya biasa-biasa saja. Ya seperti handphone-handphone sebelumnya. Ya, padahal sisa hutangnya masih 34 bulan lagi yang harus dicicil. Nah, jadi sesuatu yang terlihat begitu indah, kalau barang tuh di etalase toko, dipajang ya, dengan display yang begitu indah, setelah kita beli, kita miliki, rasanya biasa-biasa saja. Begitu juga dengan orang ketiga. Dia begitu tergoda, terpesona ya dengan keindahan fisik mantan. Tetapi begitu berhasil dia miliki, rasanya biasa-biasa saja. Ya seperti mantan-mantannya orang ketiga yang dulu-dulu. Ya, dan orang yang dalam hidupnya mencari kepuasan ya, artinya bukan cinta yang dia cari, tapi kepuasan, maka saat dia menemukan seseorang yang lebih lagi, yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih menarik, ya, maka tidak akan lama tuh dia juga akan tergoda untuk mengejar seseorang yang baru tadi. Nah, maka kapan batasnya orang ketiga akan mengkhianati mantan ya? Ketika orang ketiga menemukan seseorang yang lebih segalanya secara fisik dari mantan ya. Nah, kira-kira sebenarnya mantan itu mengkhianati kita juga karena yang demikian ya. Bisa jadi mantan secara ekonomi mapan ya. Dia ketemu dengan orang ketiga yang memiliki penampilan fisik yang sangat menarik dan di situ dia tergoda. Dia kejar tuh orang ketiga dan dia mengkhianati kita. Ya. Dan ketika uangnya mantan habis ya, orang ketiga juga kan tertariknya kepada mantan karena uang mantan banyak misal. Uang mantan habis, orang ketiga akan mengkhianatinya, akan berpaling mencari seseorang yang duitnya lebih banyak daripada mantan. Apalagi kalau memang mantan tidak punya duit, justru hutangnya ada di mana-mana ya. Maka akan cepat saja tuh orang ketiga untuk mengkhianati mantan. Nah, kira-kira ya, seperti itulah yang akan terjadi pada kehidupan mantan. Mantan mengkhianati kita demi orang ketiga karena harta, karena fisik. Ya, maka mantan pun akan dikhianati oleh orang ketiga ketika orang ketiga menemukan seseorang yang hartanya, yang fisiknya lebih segalanya daripada mantan ya. Jadi sesungguhnya hanya menunggu waktu saja kan, mantan akan berpisah dari orang ketiga. Menunggu waktu saja orang ketiga akan mengkhianati mantan seperti halnya yang mantan lakukan kepada kita. Yang paling penting sekarang untuk kita lakukan adalah menata hidup kita, memperbaiki hidup kita, meraih tujuan hidup kita, karena cepat atau lambat ketika mantan
dikhianati oleh orang ketiga, maka pilihannya biasanya yang terjadi dia akan kembali kepada kita. Apalagi ketika perpisahan tadi bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menata hidup kita sehingga kita menjadi sangat mapan, memiliki segalanya. Maka yang ada dalam pikiran mantan, ngapain mencari orang yang baru ya, yang dia belum kenal, jika kemudian dia punya pilihan hidup enak dan mapan bersama kita. Karena itu, perpisahan itu jangan sampai membuat kita menjadi kehilangan semangat kita untuk meraih cita-cita dan masa depan kita. Karena yang namanya cinta di zaman sekarang akan hadir kalau dari nol. Cinta akan hadir kembali kalau pernah mencintai, seiring dengan kesuksesan yang bisa diraih oleh seseorang. Dan kuncinya, kesedihan perpisahan tidak harus membuat kita menjadi lemes, menjadi malas, dan seterusnya. Justru harus membuat kita semakin bersemangat untuk meraih kesuksesan yang ada ya. Jadi sukses itu kan kuncinya kembali kepada kita. Kalau mau kita raih, maka kita harus kerja keras. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.